memilih untuk berada di Zoom malam ini. Saya yakin Anda memilih karena Anda terpanggil untuk berada di sini. Baik, masih tangting ya, banyak yang masuk. Nggak apa-apa ya, kita lanjut ya. Malam ini kita akan berbicara tentang kehidupan. Pertanyaannya itu sering kita bertanya, hidup itu takdir atau hidup itu pilihan? Apakah hidup itu bisa diubah? Gitu pertanyaannya. Oke, nah malam ini kita ada 2 orang pembicara. Ada Dr. David Budi, berasal dari Bandung. Beliau malang melintang di dunia apa ya dok istilahnya? Dari modalitas ini ke sana, ke sini, ke sini. Tetapi dua sekarang dunia kayak amfibi. Tapi sekarang dunia medis dan dunia non medis. Oh, benar, dunia medis dan dunia non medis itu sesuatu yang menarik. Nanti siapa tahu ada yang ingin bertanya kenapa bisa menggabungkan keduanya. Tetapi saat ini beliau adalah certified facilitator dari Access Consciousness. Dan juga kita malam ini ada Bapak Paulus Triwahyudi atau Pak PTW, biasa dipanggil Pak PTW atau Pak Yudi. Beliau ini tinggal di Bekasi ya Pak? Ya. Tetangga saya Bekasi, berasal dari Klaten. Ternyata beliau adalah adik kelas saya di waktu kuliah S1. Begitu sempitnya dunia ini. Baik, malam ini tanpa berpanjang-panjang, saya serahkan ke Pak PTW. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Udah nggak sabar menuju jam 8 sebenarnya kan. Dan ternyata sudah mulai bunyi bel, ting 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 terus ya. Dan tidak apa-apa, sementara nanti teman-teman yang akan masuk tetap saja boleh masuk. Kemudian untuk teman-teman yang sudah hadir, kita hari ini akan bicara tentang kehidupan. Yang hidupnya manis, boleh angkat tangan. Angkat tangan sebelah kanan. Yang hidupnya manis sekali, angkat tangan kiri, gitu kan. Hanya 2 itu aja. Oke. Nah, sebelum kita, hari ini saya mengantar Dr. David untuk bicara soal kehidupan. Bisakah hidupku berubah? Sesuatu yang di zaman sekarang itu ketika masa seperti ini langsung nampar blok gitu. Kok ada ya mau membahas tentang bisakah hidupku berubah gitu. Itu sesuatu banget gitu. Makanya mengantar menuju kepada beliau, saya akan ceritakan sedikit. Waktu saya tanya profil beliau itu, mau dibacain apa dok profilnya gitu. Beliau hanya menuliskan praktisi meditasi, praktisi energi, hampir all modalities, dan sekarang fokus di modalities access consciousness, biar beliau nanti cerita apa itu. Beliau juga certified facilitator, dan TTE certified facilitator, apa itu juga nanti boleh juga ditanyakan. Kemudian prosesnya dan dinamikanya tentang kelas yang 1 jam ini akan kita serahkan sama beliau. Jadi siapa yang merasa excited siapa yang sudah menunggu untuk kita dapatkan sesi hari ini, boleh angkat tangan. Saya mau lihat. Oh, ini ada yang ditutup juga nggak apa-apa. Tapi tetap rasanya ada yang angkat tangan ini ya, walaupun ditutup. Wah, ada 1 ruangan untuk berdua juga. Wah, bisa saling langsung tek-tek nanti. Bener nggak yang diomongin? Ada pertanyaan langsung aja nanti kita tanya bareng-bareng gitu. Tapi disediakan. Oke, sudah disediakan room chat ya. Nanti untuk pertanyaan apapun sehingga kita nanti bisa pilihkan dari sana. Kemudian apalagi pengantarnya? Kayaknya pengantarnya nggak perlu banyak-banyak karena kan ada seseorang yang luar biasa yang akan menceritakan tentang apa itu bisakah hidupku berubah gitu loh.
Saya juga sudah nggak sabar mau dapatkan apapun. Kita buka hati kita buka pikiran kita, dan apapun yang akan kita terima, kita resapkan, kita terima dulu. Kemudian nanti apapun yang muncul, boleh kita ajukan sebagai pertanyaan. Kenapa sudah ada yang raise hand? Belum diomongin apapun dari Dr. David, udah raise hand. Wah, atau semoga ini salah pencet aja. Kalau memang exciting, wah, lepaskan dulu excitingnya, kita open mind dulu, kita dengarkan dulu. Waktu nggak panjang lagi karena kita hanya akan sampai jam 9. Saya PTW menyerahkan waktu untuk Dr. David. Silakan. Halo, terima kasih Pak Yudi, Pak PTW. Oke. Terima kasih juga Bu Isti. Hari ini kita cerita tentang apakah hidup kita bisa berubah. Yang merasa hidupnya bisa berubah, angkat tangan. Oke, karena apa? Kita itu diberikan choice dan pilihan itu hanya dari kita. Jadi kalau kita berpikir dari berbagai modalitas yang ada, saya ngerangkum dari seluruh perjalanan hidup, saya mulai belajar ilmu nggak jelas dari SD. Jadi 4 SD itu udah mulai ngambil yang namanya meditasi. 5 SD saya memutuskan untuk total vegetarian. 6 SD saya memutuskan total vegan. SMP, SMA itu saya ngambil Reiki, Qigong, Prana, Tumo, dan kemudian piramid, color, sound healing, dan kemudian essential oil di masa kuliah. Sana dan ujung sini, setelah itu kalau nggak salah di masa kuliah sempat latihan kundalini, tapi baru mulai saya ngerasa ini nggak benar karena rasanya aneh banget di badan. Dan kemudian stop, terus habis itu ambil hipnoterapi dan segala macamnya. Dan akhirnya saya nyasar di akses dan saya ngerasa ini yang aku tunggu dari aku kecil. Kenapa? Karena satu-satunya yang tidak pernah memberikan paksaan or rules, itu saya baru nemu di akses. Karena dengan berbagai modalitas yang lain, saya mendapatkan banyak-banyak rules dalam artian, kamu nggak boleh begini dan kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, kamu nggak boleh begini. Yang bisa tolong di mute? Ya. Nah, kenapa saya katakan bahwa modalitas yang berbeda itulah yang justru membukakan pikiran kita, ya. Karena ternyata semua itu adalah belajar tentang bagaimana kita menggunakan kehendak. Dan pada saat kita belajar menggunakan kehendak, kita itu tidak menutup mata terhadap bad possibility or good possibility. Tapi pada saat kita menutup mata terhadap, oh yang ini jelek, yang ini baik, maka kapanpun kamu melangkah di sesuatu yang jelek, kamu nggak sadar, terjebak lebih dalam, dan pada saat luka baru kamu nyadar, oh iya aku salah jalan. Nah, berkat itulah saya berpikir bahwa ini adalah modalitas yang betul-betul mendewasakan kesadaran. Menurut saya, ya, karena akses nggak pernah ngasih larangan, nggak ada you do this and you don't do this. Jadi contoh kayaknya kalau kita belajar kelas awal bars, kamu boleh langgar atau kamu boleh follow. Aturannya cuman dikasih tahu kalau doing bars nggak boleh sama musik karena nggak nyaman. Kalau kamu mau doing bars nggak boleh sama essential oil karena rasanya nggak nyaman. Kalau kamu mau doing bars, kamu boleh sama setel video karena akan amplifying. Dan aku tergolong orang yang amat sangat nakal. Jadi tak cobain dulu semuanya. Kenapa sih kalau dibilang kalau begini rasanya bakal nggak enak. Nah, itu yang saya bilang perjalanan dari believing ke doing and being. Pada saat kita believe apa katanya orang, maka kita nggak pernah punya pengalaman sama sekali. Kita percaya pengalaman hidupnya orang lain yang kita yakini. Artinya, pada saat orang bilang, butir-butir kristal ini manis loh rasanya. Kalau kamu believe, kamu nggak ngicip, kamu cuma mengiyakan, oh butir-butir kristal itu manis. Dan kamu believe, artinya kamu nggak pernah ngerasain. Tapi perjalanan yang namanya kesadaran itu bukan believing, tapi experiencing. Jadi pada saat kita nggak pernah ngicip namanya, oh ini
Oh, ini awareness. Oh, ini energi. Maka kamu nggak akan pernah ngalamin apa yang namanya hidup dalam kesadaran. Nah, kenapa ini penting? Karena ternyata semuanya yang diberikan ke kita itu hanya sebuah pilihan. Jadi kita boleh mau jadi orang jahat, Tuhan akan kasih izin. Kamu boleh juga jadi orang baik, Tuhan akan kasih izin. Buktinya maling, Tuhan nggak kirim petir kan dari atas? Hey you maling, jeder! Terus Dionysius mengirimkan petirnya. No, mereka masih fine-fine aja. Semua diberikan izin. Tapi pada saat kamu yang pengen hidupku baik, dari seluruh peninggalan, kita tahu, kalau kamu mau hidupnya baik, maka lakukan yang ini. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan begini, jangan begitu. Maka hidupmu akan baik. Nah, karena kita paham itu, maka kembali lagi pertanyaan awal. Apakah hidupmu bisa dirubah? Dan apakah yang merubah Tuhan atau yang merubah dirimu sendiri? Jelas ya. Karena Tuhan ngasih semua muanya, all the tools dikasih, all the ability dikasih, all the riches dikasih. Tapi kamu bisa pakainya enggak? Kenapa dibilangnya semua diberikan semua muanya? Udara Anda bisa kelola enggak? Air Anda bisa kelola enggak? Hasil alam Anda bisa kelola enggak? Hasil bumi Anda bisa kelola enggak? Kalau di tempat kita hidup ternyata muncul banjir, muncul bencana, muncul segala macam, yang salah Tuhan atau kita? Nah, kalau kita lihat dari ini dan kita berkaca ke diri sendiri, apakah kamu sudah happy? Apakah bisnismu kena corona lancar? Apakah hidup keuanganmu baik? Apakah hubungan relationmu indah? Apakah parenting kalian dengan anak-anak menyenangkan? Atau kalian memilih menciptakan penjara keuangan, hidup berdarah-darah, kejar-kejar uang, kejar-kejar bayar utang, atau bukan yang namanya relationship, tapi relationship, shit buntutnya, bukan ship, ya. Jadi kalau ketemu hanya hari ini dia cheating sama siapa, hari ini aku dibohongin sama siapa. Life is a choice. Nah, pertanyaannya, apakah kita udah tahu bagaimana caranya milih dan berubah? Ini yang selalu jadi pertanyaan. Kalau memang semuanya sudah diberikan, kalau memang kekayaan itu sudah dianugerahkan untuk kita, kalau joy, kebahagiaan, keharmonisan, kedamaian, kebahagiaan sejati, itu sudah diberikan ke kita, kenapa kok kita nggak pegang? Ini yang bikin seru. Pernah nggak kalian ngerasain ada yang namanya tuntunan, guidance? Kita nih kalau berdoa selalu Tuhan, ini musyrik, kayaknya jangan-jangan tuntunan setan. Oh, ini bisikan gaib, aku nggak mau denger. Pernah nggak kalian ngelakuin hal seperti itu? Karena sering kali kita selalu membuat kotak-kotak permisahan di segala hal. Akhirnya apa? Antara doa, request, permintaan, dan apa yang diberikan sama alam ini, kamu ribut nyalah-nyalahin sendiri padahal semuanya dijawab. Kamu selalu minta, Tuhan berilah aku rezeki, rezekinya datang. Habis itu, kayaknya enggak deh, nggak mungkin segampang ini bisa dapat rezeki. Yang salah siapa? Ya, receiving itu from everything. Kenapa kalau dapat kerjaannya gampang, terus duitnya gede, kamu ngerasa, ini kayaknya ada yang nipu deh. Ini kayaknya ada yang salah ini kayaknya. Kenapa kok cuman aku cuap-cuap dikasih 3 juta, 4 juta, ini kayaknya ada sesuatu di balik udang ini. Atau sesuatu di balik batu ini kayaknya. Ini jangan-jangan habis aku dikasih duit, aku diapa-apain nih kayaknya. Kenapa pada saat semuanya dikasih mudah, kita sengaja bikin semuanya jadi sulit? Is a choice atau itu unawareness? Kebayang ya? Jadi kalau kita mulai menyadarin seluruh hidup kita, dan saya sering ditanya, Dok, jadi maksudnya kesadaran itu apa sih? Kesadaran itu semuanya tanpa kecuali. Kamu nyadar nggak kukumu ada tainya?
Kamu nyadar nggak apapun yang kamu injek? Kamu nyadar nggak semua kata dan arti yang kamu ucapkan? Pada saat kamu duduk di ruangan ini bersama saya, kamu nyadar nggak ada nyamuk yang terbang di belakangmu? Kamu nyadar nggak pembicaraan yang saya sedang bicarakan? Kamu nyadar nggak dengan orang-orang di sekitarmu? Kamu aware nggak dengan pergerakan energimu, expanding atau contracting? Kamu nyadar nggak dengan gelombang duka yang ada di belakangan 3 minggu, 4 minggu belakangan? Atau jangan-jangan kamu nggak sadar, terus kamu terjebak dalam gelombang duka, terus kamu moody nggak jelas, terus kamu judge dirimu sendiri, kayaknya aku teh moody ya, aku nih kayaknya sakit jiwa, kapan aku bisa ke dokter, rumah sakitnya semuanya penuh sama COVID semua, aduh semua pada mati semua. Padahal yang mati juga kamu nggak kenal semua. Rumah sakit COVID juga nggak semua cuma rumah sakit COVID, hanya rumah sakit yang ditunjuk yang handle COVID. Tidak seluruhnya rumah sakit bersedia handle COVID. Makanya kita sering bertanya dan kita sering kasih clue. Kalau pikiranmu, kalau moodimu tidak bisa menjawab 5W dan 1H, who, what, where, how, ya, maka ini bukan milikmu. Hari ini saya punya pasien psikosomatis 3 orang. Tiga-tiganya stres, tiga-tiganya bilang, dok saya ini moody. Dan saya tanya, yang bikin kamu moody apa? Semuanya dok, jadi apa yang bikin kamu moody? Semuanya dok, semua kejadian yang terjadi mana dok? Di seluruh Indonesia dok. Jadi apa yang sedang terjadi? Yaitu orang-orang kena COVID dok, ada yang mati dan segala macam. Oke, kena ke kamu langsung enggak? Enggak. Jadi milikmu atau bukan? Bukan. Langsung mukanya cerah. Iya ya, ternyata bukan milikku ya dok. Iya, it's a choice. Mau diambil untuk ngehukum dirimu, boleh. Mau cuman tahu doang, oh ada yang sedih, oh ada yang nangis, oh ada yang berduka, boleh. Pertanyaannya, kamu pilih yang mana? Karena dengan semua anugerah yang kita punya, ya, dengan semua fungsi otak yang kita punya, kalau otak kita full lengkap artinya kalian punya pineal. Kalau kalian punya pineal, berarti kalian punya pemancar yang punya piezoelektrik di dalamnya. Ada kristal kecil di dalam pineal, microcrystal. Dan microcrystal ini adalah pemancar yang amat kuat dan receiver yang amat kuat. Dan orang yang nggak paham akan bilang, aku empat. Dan kemudian dia akan belajar dari Mama Google, dan Mama Google akan bilang, empat itu orang dengan kelebihan yang bisa ngambilin sampah-sampah emosi orang lain. Kemudian kamu bilang, oh aku empat. Aku ngambilin sampah orang lain. Artinya kamu memilih memprogram dirimu untuk ngambilin sampah orang lain. Padahal Tuhan nggak menciptakan kamu jadi pemulung sampah. Dan apabila kamu terjebak di situ, dan kamu nggak tahu, kamu nggak nyadar, dan kamu menciptakan banyak problem seperti saat ini, penuh hidup dengan ketakutan, ketakutan dalam bisnis, ketakutan dalam kesehatan, ketakutan dalam kerja, ketakutan ketemu orang, ketakutan keluar rumah, pakai masker double-double, lapis 3, lapis 4, terus akhirnya kamu sakit sendiri. It's a choice. Siapa yang bikin itu? Kamu yang pilih. Nggak ada yang paksa kamu untuk pakai masker lapis 2, lapis 3, lapis 4. You choose. Artinya apa? Kalau kita aware, kita nggak akan jatuh di beware. Paham? Kalau kita aware, kita tahu, oh nggak boleh ketemu orang. Oke, pakai masker. Oh, kalau pakai masker, kita terhindar 80% sampai 90% dari droplet. Berarti lawan bicaraku pakai masker. Tapi kalau beware, ada orang, lari. Ada yang berkumpul, lari. Di situ ada yang begini, ada yang sakit, sembunyi. Aduh, tetangga sebelah sakit, tutup jendela biar udaranya nggak masuk. Itu bedanya kesadaran dan ketakutan. Dan berapa banyak dari kita yang terjebak dengan ketakutan yang nggak jelas, ketakutan tanpa sebab, kemudian permasalahan yang bertubi-tubi, suffering, problem. Kalau memang COVID ini menghancurkan ekonomi, kok ada yang banyak yang naik?
Kalau memang COVID ini menghabiskan ekonomi dunia, ya, kok semua bidang makanan yang dikirim naik 700%. Pertanyaannya, kamu memilih diam dan menutup mata dan stuck dengan jalanmu, ibaratnya pintunya lagi ditutup, lagi terkunci, terus kamu jedukin kepalamu untuk maju karena kamu cuma mau lihat ini tuh pintunya di sini. Gak ada cara lain, pintunya cuma di sini. Jadi walaupun pintunya ketutup dan dikunci, kamu maksain maju jeduk ke jeduk, maju ke jeduk jatuh lagi, maju ke jeduk jatuh lagi, maju ke jeduk jatuh lagi. Terus kamu bilang, aduh hidupku susah. Kerja di zaman COVID penuh dengan kesulitan. Aku takut berhadapan dengan orang-orang. Aku nggak bisa kerja, aku nggak punya choice, aku menderita dan segala macam. Itu choice atau not choice? Kebayang ya? Jadi pada saat kita aware dan kita selalu bertanya, oh buntu ya, gimana cara yang lain? Itu akan sangat membuka banyak kesadaran untuk kita. Makanya ada orang yang justru dalam kondisi seperti ini, mereka banting setir yang tadinya rumah makan live, pesan di tempat, dine in, begitu dia lihat, oh gak boleh dine in. Oke, sekarang gimana caranya aku bisa jualan dan makananku nyampe ke tempatnya dia. Dia langsung banting setir, iklannya langsung buka, pindah ke online shop, langsung semuanya ready, delivery. Jalan. Kalau kamu bertanya. Tapi berapa dari kita yang tidak aware dan memilih untuk tidak bertanya? Berapa dari kita yang memilih untuk diam dan terus menapakin di jalur yang sama, walaupun kita tahu itu tidak berhasil. Berapa dari kita yang ngotot untuk melangkah di lumpur dan nggak pernah mau lihat bahwa melangkah di jalan datar yang kering itu jauh lebih ringan. Karena apa? Kita terbiasa dengan dogma. Apa dogma yang kita pilih? Berenang bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Akhirnya, apapun yang kita kerjain, yang namanya kerja itu harus banting tulang, harus kerja keras, harus capek dulu. Kalau nggak capek, namanya bukan kerja. Sementara kalau kita aware, kita akan tahu pilih kerja yang bikin kamu happy. Makanya anak zaman sekarang, mereka bisa cari kerja dari apapun yang menghasilkan uang. Main skateboard jadi duit, percaya nggak? Tahu nggak mereka sekarang bisa jadi endorser bekat kerjaan yang ngevlog. Lihat nggak tuh ngevlog isinya apa? Jalan-jalan, main, nongkrong, main skateboard, traveling, jadi duit. Makanya pada saat kita bertanya, kerjaan apa yang kira-kira fun for me and creating more money? Maka kerjaannya akan bermunculan. Kita akan lihat, oh ini bisa jadi duit loh. Oh ini bisa ada possibility loh. Dan kita akan lepas dari yang namanya jalan buntu. Kamu nggak berani bertanya, dan kamu menggunakan teknik untuk bikin kamu diam di tempat. Gimana caranya? Siapa dari kita yang sering bilang, aku nggak bisa, ngacung? Bisa masak nggak? Nggak bisa. Siapa dari kita yang tiap kali ada sesuatu hal selalu bilang, aku bingung, ngacung? Siapa dari yang kita tiap kali ada yang baru dan kemudian, tahu nggak? Aku nggak tahu, ngacung. Ya, kalau di kita di kesadaran kita bilangnya, kenapa kamu dianugerahi unlimited, tapi kamu membuat invalidasi terhadap beingmu sendiri. Artinya apa invalidasi? Setiap being kita, setiap jati diri kita seluruhnya ini punya potensi yang belum terbuka. Dan setiap kali kamu bilang, aku nggak bisa, maka semua hidden potensi yang kamu miliki, kamu cabut dan kamu buang secara nggak sadar. Dan akhirnya kamu akan betul-betul nggak bisa. Dan berapa dari kita yang dilatih untuk itu? Kalau nggak bisa tuh ngomong, jangan diem. Ngomong kalau nggak bisa itu. Akhirnya kita terbiasa untuk bilang, aku nggak bisa. Bukannya, ini gimana caranya? Ajarin aku dong.
Karena dua mental ini itu hasilnya totally berbeda. Pada saat kita bilang, aku nggak bisa, maka kamu menutup possibility untuk belajar. Ayo belajar renang, aku nggak bisa. Maka kamu nggak akan pernah mau coba, kamu nggak akan pernah mau maju, kamu nggak akan pernah mau masuk air. Karena di dalam otakmu, aku nggak bisa. Tapi kalau kamu pilih gimana caranya belajar berenang, maka possibility les renangnya di sini, berenangnya di situ, gaya apa yang kamu bisa mulai berenang, gimana caranya nggak tenggelam, itu akan bermunculan dalam pikiranmu. Nah, berapa dari kita yang terjebak seperti itu di dalam kehidupan? Dan nggak sadar bahwa kita punya choice. Bukan berfungsi dari aware, tapi berfungsi dari beware. Bukan berfungsi dari sadar, tapi berfungsi dari takut. Bukan berfungsi dari unlimit, tapi berfungsi dari limit. Dan itulah yang menciptakan pain, suffering, and glory. Glory artinya berdarah-darah. Berapa dari kita yang menikmati berdarah-darah? Duh, kerjaannya susah, tapi hasilnya indah rasanya. Menyenangkan. Artinya, untuk next job, kamu akan cari yang susah, biar kamu ngerasa di-entertain dengan yang namanya susah, terus dikasih reward. Pertanyaannya, kenapa nggak milih yang gampang terus dapat reward? Kenapa kamu selalu milihnya yang susah, baru dapat reward? Kenapa milihnya pekerjaan, keuangan, relationship, bisnis, yang harus berdarah-darah dulu, pain and suffering and glory, dan kemudian dapat uang nggak berkat. Kenapa nggak dari awal pilih yang menyenangkan, yang happy-happy, dan berkat ngalir terus? Is joy and glory. Glory itu adalah berkelimpahan. Kenapa nggak pilih yang gampang, yang mudah, yang lancar, yang happy, dan yang berkelimpahan? Kenapa tiap kali dapat yang mudah, kamu langsung bingung? Kayaknya uang haram deh. Ini kayaknya punya orang deh. Kayaknya bukan jatahku deh. Masa sih aku dapat beginian doang, cuman kenalin orang sama ini bisnis, terus aku dikasih duit 1 juta, 2 juta. Aku nggak layak deh kayaknya cuman ngecap doang, dikasih segini. Berapa dari kita yang terbiasa untuk refusing and denying? Padahal tiap hari kita berdoa, Tuhan kirimkan rezeki buat saya. Rezeki datang dengan mudah, kamu bilang, kayaknya salah tempat deh, salah alamat. Dan akhirnya kamu balik lagi pain, suffering, and glory. Dan berapa dari kita menikmati itu? Berapa dari kita yang terbiasa untuk enjoy dan nyari? Nyari itu contohnya gini. Kamu tahu kerjaan ini lebih gampang kalau dilakukan dengan cara A, teknik A, dan dengan meng-hire orang lain. Tapi kamu menciptakan banyak alasan. Aku nggak mau eman-eman 3,5 juta buat hire orang kerjaan beginian, aku mah bisa handle sendiri. Akhirnya, kamu double job, triple job, quarter job, quadruple job, dan segala macamnya. Dan yang kamu capek segitu-gitu aja. Kenapa? Udah capek batas fisikmu, udah capek batas stresmu, udah capek batas waktumu. Sementara kalau kamu bisa angkat orang lain, kamu tambahkan dalam kehidupanmu, yang dia punya skill yang berbeda, dan dia expert di bidang itu, kalian kerja sama-sama, kamu bisa ngasilin 3 kali lipat atau 4 kali lipat dari situ. Berapa dari kita yang sulit sekali percaya sama orang lain? Karena selalu dalam otaknya OCD-nya aktif. Dia kalau kerja nggak pernah beres. Ini orang kalau kerja nggak pernah sempurna. Hasilnya dia aku nggak bisa percaya. Selalu ada cacatnya. Jadi buntut-buntutnya harus dikerjain lagi sendiri. Dan OCD adalah ability. Ability untuk menciptakan terus tanpa henti. Diterjemahkan oleh mereka yang nggak mengerti sebagai OCD. Obsessive Compulsive Disorder. Tapi kalau kita tahu cara pakainya, kita ngerti cara pakai ability ini, maka kamu akan jadi OCC. Obsessive creation. Obsessive creation apa gitu? Bukan disorder tapi.
Kamu akan always tahu, oh ini bisa jadi duit, oh ini bisa jadi duit, oh ada batang, ini bisa jadi duit, oh ada sampah, ini bisa jadi duit. Kamu akan terus bisa menciptakan. Dan mana yang kamu pilih? Kan karunianya adalah awareness. Dan awareness di kalangan spiritual dikatakan sebagai indera keenam. Karena nggak ada pancanya, nggak ada panca inderanya. Kamu tahu, kamu bukan rasa. Kamu tahu, kamu bukan lihat. Kamu tahu, kamu bukan dengar. Kamu tahu, kamu bukan cium. Kamu tahu, kamu bukan raba. Just know. Kayak instingnya ibu sama anak. Begitu anak pulang, kamu langsung cek ini ada yang di ini. That is indera keenam. Dan sering kali malah dikecilin dengan bilang, aku nih punya insting. Instingku kadang-kadang on. Jadi kamu menerjemahkan awareness-mu kadang-kadang on, kadang-kadang off. Jadi ibarat kita kadang-kadang, oh ya ingat napas-napas. Besok lupa. Padahal kita diciptakan awareness-nya always on. Maka pada saat kita menerjemahkan sebagai insting, maka yang terjadi awareness-mu kadang-kadang on, kadang-kadang off, kadang-kadang on, kadang-kadang off. Kenapa kok on-nya pada saat selalu nggak dipakai? Misalnya urusan nggak penting, urusan receh, urusan yang nggak ada duitnya. Tapi begitu urusan ada duitnya, instingnya nggak jalan. Jadi ketipu lagi, ketipu lagi, ketipu lagi. Karena kamu mintanya insting. Insting akan selalu jalan di hal-hal yang nggak receh, atau hal-hal yang menyangkut nyawa. Mau kecelakaan, instingmu jalan. Mau dibunuh orang, instingmu jalan. Mau ketimpa musibah, instingmu jalan. Hilang duit, nggak mati, instingnya nggak jalan. Ketipu orang, nggak mati, instingnya nggak jalan. Jelas ya? Makanya, ayo, kenapa kita berdiam? Kenapa kita nggak memilih? Selalu akan dimulai dengan pertanyaan. Bila kamu bisa menciptakan hidupmu, bila kamu diberikan hak dan kehendak bebas untuk menciptakan hidupmu, kira-kira hidup seperti apa yang mau pilih? Mau kayak drama Korea, istriku bersuamikan kalau Korea tuh bikin film itu amazing. Kadang-kadang aku harus berpikir judulnya ini tuh siapa kekerabatannya. Suamiku adik mertuaku atau apalah yang gitu-gitu tuh. Itu kan benar-benar ini maksudnya apa sih gitu. Ternyata selingkuh sama mertuanya sendiri ceritanya. Dan apakah kamu terjebak dengan hobi nonton yang begituan? Hati-hati loh. Apapun yang kamu sukain, apapun yang selalu kamu pikirkan, maka kamu akan expert di bidang itu dan kamu akan menciptakan itu di dalam dunia nyata. Contoh, uang. Mana yang sering kamu pikirin? Dapat uang atau bayar tagihan? Maka apapun yang kamu sering pikirin, maka kamu akan menciptakan itu. Kalau tiap bulan yang dipikirin, aduh bayar listrik, aduh bayar telepon, aduh bayar ini itu, aduh tagihan kartu kredit. Maka kamu akan terus menciptakan billing. Kamu akan terus menciptakan kejar-kejaran cari duit dan bayar. Nabungnya sulit. Kenapa nggak polanya diganti? Kenapa nggak kita fokusnya untuk create money? Aduh dapat duit yang dipikirin gimana caranya dapat duit? Gimana aku bisa menghasilkan duit? Apa yang aku bisa kerjain biar aku bisa dapat duit? Apapun yang rajin kamu pikirin, maka kamu akan menciptakan itu di dunia nyata. Sekarang tentang joy. Berapa dalam satu hari kalian berpikir tentang hal yang sedih? Dan berapa dalam satu hari kalian berpikir tentang hal yang gembira? Life is a choice. Atau, COVID, gak bisa kemana-mana. Lupakan saja kafe dan nongkrong-nongkrong dan mall. Bahaya, nanti mati. Jadi kamu menciptakan semuanya susah dong.
Kenapa kamu nggak menciptakan happy? Life is a choice. Emang happy di rumah nggak bisa? Emang happy hanya cuma di mall? Kenapa anak kecil bisa happy dimanapun dengan apapun dalam situasi apapun? Dan kenapa kita orang dewasa kehilangan kemampuan itu? Anak kecil dikasih sandal, main. Dikasih kulit jeruk, main. Dikasih kertas, main. Dikasih lidi, main. Dikasih air, main. Gak dikasih apa-apa, main. Kasih karet, main. Orang dewasa dikasih kulit jeruk, apa ini sampah? Dikasih karet, karet. Buat apa? Aku mah gak butuh karet. Dan berapa dari kita yang terbiasa untuk tidak menciptakan happy? Karena happy cuma choice. Kamu mau happy? Choose something happy. Kamu mau susah? Choose something susah. Dan berapa dari kita yang terbiasa dan terlatih untuk selalu menciptakan pain, suffering, and glory. Kesakitan, penderitaan, kesulitan, dan berdarah-darah. Contoh. Mobil tadi ditaruh di parkiran di luar. Nanti maling datang nggak ya? Nanti pagi-pagi tuh mobil masih utuh nggak ya? Bannya kira-kira ada nggak ya? Nanti kalau dipecah orang gimana ya? Ingat loh, manusia tuh punya kemampuan untuk menciptakan apapun yang dipikirkan jadi reality. Kenapa orang bisa kemalingan? Karena dia selalu mikirin ketakutan akan kemalingan. Kenapa orang bisa ketimpa masalah? Karena dia selalu mikirin bagaimana caranya keluar dari masalah. Bukan bagaimana cara menciptakan sesuatu yang berkarya untuk hidupnya dia. Kenapa orang bisa menciptakan keuangan? Karena setiap detik dan setiap menit dalam hidupnya yang dipikirin adalah gimana caranya bayar tagihan. Dia tidak pernah berpikir gimana caranya create money. Selalu yang dipikir adalah billing. Maka apapun yang dikerjakan, kita akan terus menciptakan billing. Kamu bukan creating money, kamu hanya menciptakan billing. Dan berapa dari kita yang ketagihan dengan problem and solving? Aku pernah nyangkut di problem solving. Otak dokter, terbiasa logis, terbiasa struktur, terbiasa melihat sesuatu sebagai sebuah masalah. Jadi begitu belajar akses, rasanya, kok hidup saya tenang bener ya? Kok nggak kerasa punya problem ya? Langsung gelisah. Kayaknya ada yang salah dalam hidupku. Langsung cari gara-gara. Kerjaan dibikin sesuatu, dan akhirnya kerjaan muncul masalah, dan baru merasa excited lagi. Oh, ini rasanya bener. Hidup tuh harus begini, punya problem untuk di-solving. Gak lama kemudian nyadar, ini kan kemarin masalah udah beres ya, kenapa muncul lagi ya? Baru aku nyadar, apakah aku ketagihan dengan problem? Yes. Aku dapat yes. Dan akhirnya aku belajar untuk berhenti mencari masalah. Pada saat kita belajar berhenti mencari masalah, kamu akan belajar berhenti ketagihan menyelesaikan masalah. Berapa dari kalian yang merasa reward pada saat masalah bisa kamu selesaiin? Kalau bisa menyelesaikan sesuatu tuh rasanya, wah, I'm so happy, I'm so powerful, I'm so keren. Dan akhirnya kamu create another masalah biar kamu punya kerjaan besok harinya. Itu adalah bagaimana caranya kita menjalani hidup pada saat kita nggak nyadar dan kita nggak aware. Makanya kita selalu bilang, life is a choice. Bagaimana kamu mau menciptakan hidup ini? Mau dipimpin kayak apa? Mau jalan jinjit? Boleh. Mau jalan jongkok? Boleh. Mau merangkak? Boleh. Mau naik limosin? Boleh. Pilihanmu apa? Tiap orang punya journey-nya masing-masing. Kita semua punya journey-nya masing-masing. Dengan COVID, apakah kamu menghentikan dirimu sendiri? Apakah karena aturan ini kamu menghentikan dirimu sendiri? Artinya kamu selalu bilang, aku nggak bisa, aku nggak mampu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kamu nggak bertanya, gimana jalan lainnya? Apa possibility lainnya? Gimana caranya aku keluar dari area sini?
Gimana caranya aku berkarya dalam kondisi yang seperti ini? Dan itulah yang akan kita latih nanti di kelas-kelas yang berikutnya. Bagaimana caranya kamu menggunakan kekuatan yang sudah diberikan untuk kamu untuk pimpin hidupmu. Dan kita kumpul dari berbagai modalitas yang ada. Gratitude, masih ada lagi yang nanti teman-teman kita yang lain, ada satu yang keren fingerprint. Jadi kamu bisa ngecek dirimu tuh cetakannya kayak gimana, blueprint kamu tuh kayak apa, respon basic kamu dalam menghadapi masalah tuh kamu larinya kemana dulu, dan bagaimana cara komunikasi kamu berjalan. Itu nanti kita akan cerita. Karena saya punya pasien super lucu, bule Jepang sama orang Indonesia, ya orang Jepang asli sama orang Jawa, nikah 3 tahun. Dan ceweknya bilang suaminya nggak cinta sama dia, nggak sayang sama dia, dan akhirnya selesai berkat teknik fingerprint. Saya baca analisa dirinya dia, dan ternyata cara komunikasinya cuman kurang disentuh. Coba, berapa dari kalian yang menciptakan pertengkaran dalam rumah tangga karena kalau selasa nggak nyambung, kalau ngomong apapun nggak connect, kalau ngasih rasa, ngasih perhatian itu ngerasa nggak dibales dan nggak diterima dengan baik. Padahal kamu udah merasa ngasih bunga yang terindah, ngasih ucapan terbaik, ngasih dinner yang indah, pakai candlelight dinner, pakai bunga, tapi pasanganmu tetap bilang, kamu tuh nggak sayang sama aku. Dan itu terjadi. Cuman kurang disentuh, terus ngomong, aku sayang kamu, dan kemudian isi langsung nangis. Jadi selama ini kamu sayang sama aku, katanya. Dalam hati, ya Allah, satu kunci nggak kebuka, ternyata buntu ke belakangnya. Dan itu betul. Nanti kita akan bawakan materi itu sangat seru banget. Dan ternyata kita bisa upgrade. Jadi, kalau Tuhan sudah kasih kamu A, B, C setnya, ternyata kita tuh bisa upgrade sampai Z. Pertanyaannya, kamu mau upgrade atau kamu mau stay? Dok, Ya, ada pertanyaan nih, Dok. boleh. Silakan, Mbak Isti, monggo. Oke, ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Ya. Yang pertama, ada 2 orang yang menanyakan 2 hal yang sama. Yes. Bagaimana caranya menyadari potensi atau abilities kita? Ya, gimana caranya kamu sadar kalau kamu lapar? Ya, ya gitu caranya. Gimana kamu sadar kalau ada bau yang nggak menyenangkan dalam hatimu? Gimana caranya? Ya gitu caranya. Gimana caranya kamu aware kalau pasanganmu lagi kesel, lagi marah, dan lagi jengkel sama kamu? Ya gitu caranya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu bersedia mempelajari ini dan melatih tingkat kesadaranmu ini untuk lebih aware lagi, lebih detail lagi, lebih jelas lagi? Karena awareness itu muscle. Kayak renang, kayak jalan, kayak lari. Apakah kamu pikir kamu bisa jalan sekarang bukan karena latihan? Apakah kamu berpikir kamu bisa masak sekarang ini bukan karena latihan? Berapa kali kamu coba merangkak dan jatuh di usia bayimu? Awareness kira-kira begitu. Kalau kamu nggak terbiasa untuk aware terhadap apapun, maka kamu nggak nyadar bahwa pusingmu adalah sinyal dari bumi. Atau pikiran-pikiran yang muncul dari kepalamu adalah sinyal dari orang-orang lain di sekitarmu. Kamu nggak akan sadar bahwa kamu selalu dituntun dan selalu dibimbing. Karena yang namanya tuntunan ilahi itu selalu muncul every second. Kamu cuma tinggal tanya, Tuhan pilih yang kiri atau yang pilih yang kanan? Jawabannya langsung seketika Anda. Dan pertanyaannya, apakah kamu bersedia menempatkan waktumu, meluangkan dirimu untuk mendengarkan itu? Karena edukasi kita dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sampai mati, sampai prof, tidak ada satupun yang melatih kesadaran. Semuanya melatih pikiran. Dan pikiran yang dilatih logika. Kalau kamu mau belajar sadar, kalau kamu mau belajar awareness, tugas pertama adalah berhenti berpikir.
Stop berpikir. Berhenti berpikir. Gunakan berpikir kalau ngitung duit. Gunakan berpikir kalau nimbang barang. Gunakan berpikir kalau ngitung jumlah bajumu ada berapa. Tapi mau communicate sama Tuhan, mau aware, mau dengerin energimu sendiri, jangan pakai pikiran. Karena nggak nyambung satu awareness, satu kesadaran, dan satu logika. Jadi gimana caranya? Latihan, latihan, dan latihan. Oke? Dok, Yes. oke. Nggak sadar, nggak menyadari. Ini kesadaran lagi nih. Sudah Yes. 20.46. Artinya kita tinggal punya waktu 14 menit. Yes. Saya sempat tadi berpikir, ini stopnya kapan gitu. Saya chat sama Francisca. Dan itu klik saat yang bersamaan dokter memberikan clue bahwa saatnya berhenti. Apakah, tunggu sebelum sampai apakah, ini menarik maksud saya begini. Ada banyak cerita yang tadi dokter ceritakan di situ. Ya. Dan itu kita duduk di sini itu mendengarkannya perasaannya apa ya, kita seolah-olah, kalau saya pribadi seolah-olah ini diambil dari spot-spot kehidupan saya di masa lampau. Di masa lampau. Yes. Di masa lalu bahwa oh iya, dan itu oh-nya itu banyak banget gitu. Yes. Terus kemudian tiba-tiba ngerasa ini di bagian mana ya yang harus dimulai gitu. Pain Yes. jelas ada di sana. Bahkan kalau dibilang Yes. ada drama-drama yang oke, ini drama banget ini, dan itu juga terjadi gitu. Saya nggak tahu peserta yang lain bagaimana, tapi nampaknya seolah-olah saya mengiyakan aja pengalaman. Oke, ada di sana pengalaman itu, ada di sana pengalaman itu, dan saya nerima aja bahwa oke. Dan saya juga perasaan tadi saat membawakan, saya kan harusnya hanya mengantar saja, tetapi saya dalam tanda kutip nih, terpesona dan ingin banyak bertanya terhadap hal-hal yang tadi nampaknya muncul. Kayaknya seru nih kalau saya tanyain, seru tapi Oh, seru. yang memang muncul, sehingga ini kalau saya mau mulai dari mana ini, karena begitu banyak, bahkan pilihan kata yang dipilih dokter itu inspiring untuk membuka pertanyaan yang lanjutannya gitu. Yes. Jadi And that is awareness. oke. Awareness tidak pernah memberikan kesimpulan. Awareness always opening possibility by questions. Oke. Saya masih terpesona dengan pernyataan bahwa awareness adalah gitu. Ya. Jadi kita kembali ke pertanyaan dulu aja. Saya sudah membayangkan kondisi kedepannya dengan open possibilities, dan sebagian juga bertanya tentang apa sih possibilitiesku yang aku miliki. Maka dari hari pertama kita perjumpaan ini, saya meyakini bahwa akan ada banyak hal yang akan terbuka di pertanyaan itu. Kemudian teman-teman juga pasti akan mengundang banyak orang untuk datang ke sini dan membuka pertanyaan yang memungkinkan kita semua. Karena pertanyaan satu orang pasti akan membuka pertanyaan yang lain gitu. Yes. Itu aja yang muncul. Ya. Oleh karena itu saya siap. Dan biasanya setiap kali kita buka kelas, saya nggak nyiapin apapun. Saya nggak punya form, saya nggak punya structure. Yang saya tanya selalu tiap kali saya memulai adalah, apa yang kalian perlukan yang saya bisa fasilitasi hari ini? Jadi kalau saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang baru dipikir dan langsung dijawab, it's okay. Karena begitulah caranya awareness bekerja. Dan kadang-kadang saya cuma dapat SMS, dok mau tanya, nggak jadi, udah dijawab. Dok mau tanya, nggak jadi, udah dijawab. Emang begitulah awareness bekerja. Oke. Saya remove spotlight dulu, kemudian saya mau view semuanya, galeri semuanya. Pertanyaan saya adalah sederhana. Ini ke semua kita di ruangan ini. Siapa yang merasa pada saat sesi dokter tadi bilang ada sensasi tubuh nih, misalnya merinding gitu, boleh angkat tangannya? Semua, saya ngerasa semua kena. Dokter bertanggung jawab bagaimana ini bisa terjadi. Saya nggak gerayang-gerayang loh ya. Oh iya, bertanggung saya jawab jauh kenapa di sini. ini bisa terjadi. Yes, karena pada saat kalian bersedia untuk memilih, seperti yang pertanyaan saya awal, apakah kalian bersedia untuk memilih? Apakah kalian bersedia untuk menciptakan hidupmu sendiri? That is the opening questions. Pada saat kamu bersedia dan kamu angkat tanganmu, maka kamu memulai untuk menerima all the energy yang saya fasilitasi. Dan sebagian kalian pasti nyadar bahwa semakin otakmu melawan, semakin ngantuk rasanya. Dan aku nggak paksa kalian tidur.
tapi badanmu merespons itu karena kamu nolak dengan kamu berpikir. Jadi badanmu tuh udah tahu mana yang terbaik untuk dirimu. Dan di seluruh kelas-kelas yang tipikalnya energi, saya pun di kelas-kelas level-level atas itu nggak tahan lihat muka pembicara dan nggak tahan ngedengerin materi di hari pertama. Ngorok di depan kamera dan tertidur dalam kondisi. Karena kelas itu, saya yang nggak tahan banget itu pragmatic psychology, saya nggak tahan. Itu ngantuknya nggak ketahan, padahal saya minum kopi udah nyiapin 4 gelas, dan 4 gelas itu habis dalam 1,5 jam pertama, dan tetap saya tertidur. Jadi akhirnya, ya udah deh, kalau otakku ngelawan karena aku berusaha untuk menerjemahkan semuanya ini, oke, aku mau belajar untuk receive. Jadi aku stop, nggak nyiapin kopi, dan aku tertidur di depan kamera, dan aku dengerin berkali-kali recordingnya. Di recording keempat baru aku ngerti apa yang diomongin di kelas itu. Jadi awareness nggak berfungsi kayak logika. Logika kamu harus ngedengerin semua ceritanya. Tapi awareness itu more than that, beyond that. Oke. Ya, dan di dalam awareness kita selalu dikasih tahu bahwa there is no stupid questions. Every questions open any possibilities. There is no stupid questions. Oke. Kalau di sekolah formal kita dimarahin kalau tidur. Oh iya. Oke. Kalau di kelas akses enggak. Oke. Mbak Siska atau Kak Isti boleh bagikan pertanyaan karena waktu kita udah tinggal 8 menit. Nggak terasa ini. Let's go. Mbak Isti, Mbak Francisca, boleh kalau ada pertanyaan boleh dikeluarkan. Pertanyaan yang belum terjawab silakan. Oke. Ada itu Mbak Isti. Ya, ada pertanyaan dari Mas Nicholas Bobby. Ya. Mau tanya, Dok, kita sudah berusaha, saya sudah berusaha untuk mencari peluang-peluang dan sebagainya. Tapi skill saya campur-campur, Dok. Gimana caranya milih yang terbaik untuk kedepannya? Makasih, Dok. Gak ada yang namanya terbaik. Yang ada cuman yang works. Oke? Gak ada yang namanya yang terbaik. Aku belajar semuanya, tapi tiap kali aku berhadapan dengan pasienku, aku bertanya, mana modalities yang works buat kamu? Dan kadang-kadang I'm not choosing access. Ya, kadang-kadang aku kirim hipno. Jadi aku kirim ke mereka yang lebih mendalamin hipno, karena aku memilih untuk nggak lakukan hipno lagi. Jadi gak ada yang terbaik. Just ask mana yang paling bisa works buat kondisi itu. Makin lebar skillmu, makin besar, makin banyak skillmu. Artinya makin banyak opsi yang kamu miliki. Dan itu seru. Oke, next. Oke, sebentar. Next tadi ada pertanyaan. Ada itu yang peluang itu dicari atau diciptakan? Yes. Yes, menurutmu bagaimana? Dicari atau diciptakan? Nah, kayak gini nih, yang kalau punya kita punya pertanyaan dikembaliin lagi ini, itu sungguh merangsang kita untuk bagaimana kok bisa ya gitu. Yes. Karena apakah Tuhan perlu dicari? Karena kalau kamu cari Tuhan, berarti kamu belum kenal Tuhan. Dan sekarang, di dalam Tuhan itu ada all possibilities. Oke? Kamu ambil nggak possibilities-nya? Saya sering ingatkan, take ownership terhadap dirimu sendiri. Take ownership terhadap choice-mu sendiri. Tuhan kasih semuanya, tapi nggak langsung ke dalam mulutmu dan nggak langsung ke dalam isi dompetmu. Semuanya taruh di depanmu, dan kamu yang milih melangkah untuk ambil. Pertanyaannya, kamu melangkah dan ambil, atau kamu pura-pura bengong dan berharap mujizat terjadi biar duit itu langsung muncul di dalam dompet? Nonton kartun jangan kebanyakan ya. Nanti sulit membedakan realita dan kartun. Oke. Iya, ada lagi pertanyaan tadi itu tentang
Oke, kalau pas muncul pikiran ketakutan, apa yang Ya, harus dilakukan ya, Dok? semua ketakutan adalah distraktor implan. Itu nanti kita bahas di dalam kelas besok tanggal 18. Seluruh ketakutan adalah karakternya distraktor implan. Dan distraktor implan tugasnya adalah menghalangi kamu mengakses karunia yang kamu miliki. Atau menghalangi potensi terbesar yang kamu miliki. Pertanyaannya, kamu mau terus dihalangi dengan ketakutanmu atau kamu mau akses potensimu? Karena di belakang semua distraktor implan, salah satunya fear, adalah selalu gift dan karunia. Selalu gift dan karunia. Oke? Jadi please, ambil kelas, belajar, atau cari cara lain atau cara apapun yang works buat kamu. Ada banyak cara. Dan kalau kamu merasa, duh pilihannya banyak, bilang sama Tuhan, mana yang the best for me and works for me saat ini, show me. Dan izinkan Tuhan yang pimpin. Tapi kamu harus tetap milih. Nggak bisa Tuhan semuanya pilih. Oke? Next. Iya. Ini ada yang saya lupa tadi pembahasannya apa, tapi dia ngomong tentang masalah mindset. Apakah dengan segala masalah itu, apakah kita harus mengubah mindset dari negatif menjadi positif? Enggak. Oh, Yang kita lakukan adalah menghilangkan kubu negatif dan menghilangkan kubu positif. Oke. There is no negative mindset and there is no positive mindset. All mindset is possibilities. All mindset bisa dipakai untuk tujuan tertentu. All mindset works in the certain way. Yang kamu perluin yang mana? Mau hancurin dirimu, pilih yang paling efektif buat ngancurin dirimu. Mau majuin dirimu, pilih yang paling efektif untuk majuin dirimu. It's only possibility to go up or possibility to go down. Kamu boleh menggunakan mindset negatif. It works nggak? Happy nggak? Jadi kaya nggak? Enjoy nggak hidupmu? Enggak, do something else. Oke. Menarik, Dok. Seru Sangat menarik. kan? Sangat menarik. Nah, Kalau iya. selama ini kan kita pilihan nih, dan pilihannya tuh sudah kayak ada template-nya. Udah ada template-nya nih. Kalau mau baik itu begini, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Sekarang kita diberi akses untuk kebebasan. Pilihannya Yes. di lo. Lo mau kayak gini, konsekuensinya Silahkan. kayak gini. Yes. Pertama kali saya belajar awareness, pertama kali adalah saya kaget dengan jawabannya Akses. Akses bilang gini, emang siapa yang larang kamu mau bunuh orang? Kamu mau bunuh orang, bunuh aja. Cek buat dirimu, light or heavy buat kamu. Kalau light buat kamu, you take all the consequences, do it. Kalau kamu nggak mau dengan konsekuensinya, nggak mau berhadapan dengan polisi, nggak mau nyembunyiin mayatnya, nggak mau berhadapan dengan hukum, dan nggak mau pilih penjara, dan nggak mau diayat-ayat di dalam penjara, don't choose it. Nggak ada yang larang kamu. Kalau kamu membuat sebuah pilihan, aware dengan all the consequences di belakangnya. Dan itu amazingly banget mendewasakan kita. Artinya, pada saat kamu makan ada cabai, you aware. Kalau I cokot kamu cabai, perutku marah atau enggak? Kalau I cokot kamu cabai, aku mencret enggak? Terus kamu, nggak mau tahu deh. Terus kamu makan, terus kamu mencret. Yang salah siapa? It's your choice. Kalau kamu nggak aware dengan pilihanmu, kamu nggak aware dengan konsekuensinya, terus kamu ngeluh dan nangis, it's your choice. Oke. Jadi Seru kan? Serius. Gitu. Oke. Saya keluarkan dulu dari spotlight. Yes. Oke. Dan kita hanya 1 jam. Tentu saja ada banyak pertanyaan di sana. Malah biarkan pertanyaan itu muncul kan? Ya. Dan serunya adalah Mbak Isti akan ada cerita tentang kelas minggu depan kan? Ya, yes. Minggu depan masih ada taster lagi. Oke. Intinya begini dulu. Saya nggak akan menutup juga, nggak akan close juga. Tapi saya mau buka aja bahwa ada banyak posibilitas yang kita miliki
di balik titik-titik itu ternyata ada karunia, ada gift yang Yes. dia terblok oleh sesuatu. Nah, Yes. saya rasa saya sudah kepikiran siapa orang-orang yang akan saya undang untuk minggu depan untuk mengerti dan terbuka pikirannya, bukannya pikirannya lah. Lalu bagaimana membuka, saya rasa ini mengundang siapapun, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya pikir kita juga memiliki kontribusi untuk mengajak siapapun berada di ruangan ini, Yes. sehingga siapapun kita bisa menjadi pintu untuk possibility-nya orang lain. Yes. Itu udah kebayang nih ada sesuatu yang selama ini mungkin tanpa saya sadari tertutup, dan sekarang ini ketika itu saya terbuka dan siapa tahu orang lain juga terbuka lah, lalu kolaborasi sinergi bisa terjadi. Mbak Isti, waktu untuk Anda umumkan. Terima kasih dari Aku saya, ngasih ya. tambahan satu. Aku ngasih Oke. tambahan satu. Ya. Don't worry to be different. But if you are different, choose the big one. Ya. Pertama kali aku nyadar bahwa aku punya ability, yang paling aku takutkan adalah aku jadi dukun gembel. Dan pada saat Akses ngasih tahu aku, Akses bilang, kalau kamu emang harus jadi dukun, kenapa kamu nggak jadi dukun yang paling branded? Why not? Kenapa kamu harus milih yang gembel? It's a choice. Kalau kamu mau jadi dukun, kenapa kamu nggak bersertifikat internasional? It's keren. Daripada kamu cuma jadi dukun di tempat sendiri dan nggak ada yang tahu dan ditakutin banyak orang pula, kenapa kamu nggak jadi dukun yang terkenal seluruh dunia dan dicari seluruh dunia? Why not? Karena kalau kita cari di kosakata zaman kuno, ya, witch and witchcraft adalah orang dengan karunia. Rata-rata adalah orang yang menguasai karunia. Tapi karena nggak semua orang milih, maka yang nggak milih akan menggunakan itu sebagai cara untuk menjatuhkan kamu dari sana. Gitu. Kayaknya ini ditujukan kepada seseorang yang di sana diam-diam rasa ini kayaknya gue banget ini yang disasar. Gak Gitu. cuma satu. Gak cuman Siapapun satu. Anda yang merasa ya cuma satu ya ternyata ya. Di Ya kelas udah, rasain ini, aja. di kelas ini yang people with ability 10, enggak, 15, enggak, 20, enggak, 25, 28, 28 orang. Masing ya. Aduh. Yes. Udah. Stop di sini dulu. Biar minggu depan kita lanjutkan lagi ya. Oke. Oke. Time stop. Mbak Kak Isti segera selesaikan tugas Anda supaya kita bisa close. Lanjut. Bagi yang masih ingin terus membuka possibility seperti kata Pak PTW, jangan lupa untuk ikut lagi kelas tester kita minggu depan tanggal 19 dan Di tanggal registrasi yang sama, tapi itu di drop down tanggalnya mesti diklik biar 3 tanggal berikutnya muncul. Yes. Jadi daftar lagi ya, Dok. Yes. Oke, jadi daftar lagi di tanggal yang sesuai untuk minggu depan. Yes. Oke. Dan kita jangan lupa ada grup Telegram kalau mau ngobrol-ngobrol, mau bersilaturahmi bersama kita. Grupnya yang tadi ada di chat, tinggal diklik and join. Yes, dan juga kita akan ada kelas tanggal 31 Agustus. Itu judulnya adalah Free from Fear, Suffering, and Glory. Glory ya, bukan glory, tapi gory. Berdarah-darah. Seperti kata Dr. Devi tadi. Seberapa banyak dari kita sukanya tuh berdarah-darah dulu untuk mencapai kesuksesan. Gitu kan, padahal kita bisa mencapai kemudahan, kesuksesan itu dengan kemudahan. Lalu hari Jumat tanggal 3 September itu ada kelas juga judulnya Transformation with Gratitude. Itu jamnya, kedua kelas itu jamnya jam 7 sampai jam 9 malam. Untuk info lebih lanjut nanti akan kita share. Oke? Oke. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih sudah memilih. Dan please create your own life seperti apa hidup yang kamu inginkan dan kita bersedia untuk memfasilitasi. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan.